Ada pertanyaan? Apa suaranya nggak jelas? Ada pertanyaan apa enggak? Belum. Ini mana ini 20 orang ini pada bubuk semua ini kayaknya. Ayo, mumpung ini jadi kegiatan online terakhir, selama teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Menunggu teman-teman punya pertanyaan dan mengalami kebingungan, saya lanjutkan ke fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi sendiri di sini ada 4. Yang pertama adalah pengendalian, yaitu usaha organisasi melalui proses komunikasi dalam menghadapi perilaku karyawannya dengan cara keharusan mematuhi peraturan dalam konteks wewenang dan garis panduan formal yang dibuat organisasi. Jadi, komunikasi bisa diartikan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan karyawan ataupun perusahaan. Kewirausahaan dan wirausaha artinya apa? Itu kalau kewirausahaan sama wirausaha itu lebih yang ke kayak satunya itu kata benda ataupun kayak program, yaitu kewirausahaan itu lebih ke arah program, sedangkan wirausaha itu adalah lebih ke arah kata kerja, yaitu kamu melakukan kegiatan usaha kayak gitu. Jadi kamu melakukan, sedangkan kewirausahaan itu adalah konteksnya. Lanjut ya, fungsi komunikasi yang kedua adalah pengembangan motivasi. Memberikan penjelasan tentang setiap hal yang harus dilakukan karyawan, cara bekerja dengan sebaik-baiknya, dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki prestasi kerjanya. Jika belum memenuhi standar minimal, itu bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik. Jadi, kita bisa melakukan pengembangan motivasi terhadap karyawan melalui komunikasi yang baik. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari komunikasi. Yang selanjutnya adalah sarana ungkapan emosional, yaitu saluran terpercaya yang bisa menampung berbagai perasaan, keluhan, kekecewaan, dan perasaan puas terhadap organisasi dan pekerjaan mereka. Kadang-kadang kita komunikasi bisa berfungsi di mana kita menceritakan apa yang terjadi pada diri kita, mana perusahaan kita, curhat lah, lebih ke arah curhat kayak gitu. Dan sudah pasti fungsi komunikasi juga adalah pemberian informasi, yaitu memberikan informasi kepada seluruh karyawan tentang suatu keputusan melalui saluran komunikasi yang benar. Di sini ada beberapa pola jaringan komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi itu bisa ada 2, yaitu formal dan informal.
Saluran komunikasi formal itu bisa dari atas ke bawah, dari manajer ke bawah, dari bawah ke atas, dari karyawan ke manajer ataupun pemimpin perusahaan. Horizontal, yaitu searah dari karyawan ke karyawan yang lain, ataupun diagonal. Karyawan lagi ke ke departemen yang lain, ke manajer departemen lain. Nah, komunikasi bisa dilakukan dengan siapapun, bagaimanapun caranya, dan kapanpun. Jaringan komunikasi dalam organisasi itu ada dua, internal dan eksternal. Udah pasti kalau internal itu tuh yang ada dalam organisasi itu sendiri. Jadi dipergunakan misalnya dengan karyawan-karyawannya, sedangkan eksternal itu dengan pihak lain, misalnya dengan bank, dengan lembaga advokat, lembaga hukum, kayak gitu. Mengapa komunikasi efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi? Kadang kita ngerti komunikasi itu penting, cuma pentingnya kenapa? Nah, yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian. Manusia memiliki keterbatasan yang berisiko terhadap keputusan yang mereka ambil. Oleh sebab itulah, setiap individu yang berada dalam sebuah organisasi harus menciptakan dan meningkatkan sekaligus memelihara komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah mendapatkan informasi. Terciptanya komunikasi yang efektif akan mempermudah organisasi memperoleh berbagai bentuk informasi yang relevan, mutakhir, valid, dan tinggi reliabilitasnya. Reliabilitasnya itu adalah kebenarannya. Yang ketiga adalah menguatkan keyakinan. Komunikasi yang efektif akan memperkuat keyakinan organisasi dalam mengambil keputusan, sebab data dan informasi yang dimilikinya tidak meragukan mereka. Yang terakhir adalah menggunakan wewenang fungsional. Dengan menjalankan peraturan tentang kedisiplinan dan dengan menjalankan peraturan tentang kedisiplinan yang komunikatif, maka pemerintah atau pimpinan akan dapat memberikan alasan yang logis mengapa pimpinan terpaksa mengambil sebuah keputusan. Ini lebih ke arah di mana pemimpin itu menjelaskan terhadap karyawannya ataupun bawahannya tentang kenapa ini harus dilakukan, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, itu ke arah komunikasinya. Selain kita belajar tentang komunikasi, kita juga belajar tentang motivasi. Karena komunikasi itu sangat dekat kaitannya dengan bagaimana cara kita menyampaikan pesan terhadap orang lain, termasuk bagaimana kita memotivasi orang lain dalam bekerja sama dengan kita, ataupun untuk meningkatkan semangat orang lain. Motivasi itu dia sangat dekat dengan kata motif, yaitu merupakan sebuah bentuk dorongan kebutuhan dalam diri karyawan sebagai individu yang perlu dipengaruhi agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan individu agar mampu mencapai tujuan dari motifnya itu sendiri. Motif itu lebih ke tujuan. Dorongan apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan individu agar mampu mencapai tujuan dari motifnya itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa ada dua faktor lain selain faktor motivasi yang dapat mempengaruhi tingkat prestasi individu, yaitu kemampuan individu dan persepsi peranan, yaitu pemahaman tentang perilaku yang diperlukan untuk mencapai prestasi tinggi, yaitu kesadaran akan tanggung jawab seorang karyawan.
Ketiga faktor itu saling berhubungan, sehingga jika salah satu saja rendah, maka tingkat prestasinya juga akan menjadi rendah. Ada beberapa jenis motivasi. Yaitu adalah yang pertama, motivasi berdasarkan karena kita takut. Yang kedua, karena kita ingin mencapai sesuatu, karena ada hal yang kita inginkan. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, atau karena adanya misi dan tujuan hidup. Jadi lebih ke arah prinsip atau nilai yang kita inginkan. Ini pada paham semua apa enggak? Nah, selanjutnya adalah teori motivasi pemuasan di sini ada dua teori motivasi. Yang pertama adalah pemuasan kebutuhan atau konteks teori. Di sini ada beberapa hal yang ingin dia butuhkan atau kenapa alasan dia untuk melakukan itu, motivasinya adalah karena dia ingin memuaskan kebutuhannya. Pertama adalah aktualitas diri atau penghargaan terhadap dirinya, yaitu penghargaan terhadap harga diri. Aktualitas diri itu adalah bagaimana dia dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan terhadap penghargaan atau harga diri, di mana dia butuh akan menjaga harga dirinya dia atau penghargaan orang lain terhadap dia, terhadap kerjanya dia. Yang ketiga adalah membutuhkan rasa memiliki dan cinta. Di sini kebutuhannya dia adalah kebutuhan saling mengerti satu sama lain. Yang keempat adalah kebutuhan rasa nyaman. Yang keempat adalah kebutuhan fisiologis. Salah satu teori motivasi adalah teori keadilan yang didasarkan asumsi bahwa setiap orang ingin diperlakukan adil. Ternyata teori ini sulit untuk dilaksanakan. Nah, kenapa? Kadang kita kan mesti ngomong harus adil kayak gitu. Tapi beberapa orang mikir bahwa adil itu adalah ketika semuanya rata didapat. Kalau A dapat 100, ya aku harus dapat 100 juga. Sedangkan adil adalah ketika kamu berbuat lebih, maka harus ada hal lebih yang kamu peroleh. Itu baru namanya adil. Ketika kamu butuh sesuatu, misalnya kita punya 3 anak. Nah, anakku yang satunya kuliah, yang satunya SD, yang satunya SMP. Sudah pasti, misalnya aku sebagai ibu, uang itu akan banyak lari ke yang kuliah. Itulah yang baru dinamakan adil. Karena pertama dia berdasarkan kebutuhan, sudah pasti berdasarkan kebutuhan. Yang kedua juga bisa berdasarkan penting yang mana sih, kayak gitu. Penting mana dulu, ini yang paling mendesak mana dulu, kayak gitu. Itu adil. Adil lebih ke arah bijak, bukan hanya rata atau semua memperoleh hal yang sama, kayak gitu. Nah, ketidaksadaran orang itulah yang menyebabkan kenapa teori motivasi adil ini sulit untuk dilakukan. Selain teori pemuasan kebutuhan, di sini juga ada teori motivasi proses, yaitu teori pengharapan, teori keadilan dan kesetaraan, serta pengukuhan. Teori pengharapan ini lebih di bagaimana ekspektasi kita atau tujuan kita yang ingin kita capai. Setelah keadilan itu lebih ke asumsi bahwa setiap individu ingin diperlakukan secara adil dan mereka cenderung membandingkan kontribusi dan imbalan yang harus mereka peroleh. Kayak gitu. Jadi kalau aku kerjanya lebih, ya aku harus dapat
hal yang lebih